Ini narasi pembelaan mengapa kuota haji tambahan era Gus Yakut 50 berbanding 50, bukan 92 berbanding 8%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Republika.co.id, Jakarta. KPK masih menyelidiki dugaan kasus korupsi kuota haji yang ditengarai melibatkan banyak pihak. Salah satu sorotan utama KPK yakni ada perubahan pembagian porsi kuota tambahan 2024 di era Menak Yakut Khalil Qomas atau Gus Yakut. Dari yang seharusnya 92% untuk reguler dan 8% kuota khusus berubah menjadi 50 berbanding 50. Belakangan beredar konten pembelaan yang dikicaukan ulang dari laman X Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia PBNU untuk masa khidmat 2022-2027, Ulil Absar Abdallah, mengapa pembagian kuota haji tambahan menjadi berimbang. Dalam dalih yang disampaikan narator, kuota tambahan ini merupakan hasil komunikasi diplomasi Presiden Republik Indonesia dengan Arab Saudi. Presiden lalu meminta Kementerian Agama untuk melakukan exercise atau simulasi. Hal ini penting karena pada tahun sebelumnya kuota tambahan hanya 8.000. Opsi-opsi atau simulasi ini nanti ikut melibatkan otoritas Saudi sebagai pelaksana. Dari kajian itu diketahui bahwa luasan Mina tidak bisa ditambah. Dengan menggunakan skema awal, maka akan ada 18.400 tambahan jamaah haji reguler, 92% dari 20.000 kuota tambahan. Jika semua tambahan diambil reguler, maka luasan Mina dikhawatirkan tidak cukup untuk bisa menampung semua jamaah. Karena tambahan 8.000 saja itu sudah maksimum. Anggota Dewan telah memperingatkan agar hati-hati supaya tidak kelebihan kapasitas di Mina. Menurut narator, Mina terbagi di 5 zona dengan gambaran semakin dekat zona ke Jamarat, maka biayanya akan kian mahal. Berkaca pada kemampuan Indonesia, maka jamaah hanya bisa ditaruh di zona 3 dan 4. Karena untuk zona 1 dan 2 biayanya sudah menyentuh 200 juta rupiah. Dan di atasnya jika dipaksakan dengan subsidi dari dana kelola haji, maka dapat mengganggu keseimbangan neraca. Namun kapasitas di zona 3 dan 4 hanya bisa tambahan maksimal 10.000 jamaah. Saudi lantas menawarkan zona 1 dan zona 2 sebagai opsi untuk memenuhi kuota itu. Muncul sejumlah pilihan, yakni dengan menaikkan tarif buat jamaah yang kuota tambahan. Tapi opsi itu tak diambil karena dirasa tidak ada. Pun opsi untuk menumpuk 18.400 jamaah tambahan di zona 3-4 juga tidak manusiawi karena bisa mengabaikan faktor keselamatan. Sehingga diambil keputusan berdasarkan diskresi dengan mengubah pembagian porsi kuota itu dari 92 berbanding 8 menjadi 50 berbanding 50%. Diskresi itu, kata si narator, dengan mempertimbangkan bahwa haji Indonesia bukan hanya reguler saja, tapi juga ada haji khusus. Selama ini haji khusus antri 7-9 tahun atau paling cepat 5 tahun. Sementara furoda juga cukup mahal dan berisiko tinggi. Simulasi pembagian 50 berbanding 50 ini kemudian dituangkan dalam bentuk MOU dengan Saudi yang menjadi landasan untuk keluarnya keputusan Menteri Agama nomor 130 untuk kuota tambahan. Kemenak punya dasar hukum teknis kesepakatan ini adalah the best skema. Kalau ada penyelenggara haji yang main atau ambil keuntungan, maka proses secara hukum. Lobby asosiasi. Sebelumnya, KPK mengumumkan melalui penyidikan perkara dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023 sampai 2024, yakni pada 9 Agustus 2025. Pengumuman dilakukan KPK setelah meminta keterangan kepada mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas dalam penyelidikan kasus tersebut pada 7 Agustus 2025. Pada saat itu, KPK juga menyampaikan sedang berkomunikasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Republik Indonesia untuk menghitung kerugian keuangan negara dalam kasus kuota haji tersebut. Pada 11 Agustus 2025,
KPK mengumumkan perhitungan awal kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai 1 triliun rupiah lebih dan mencegah 3 orang untuk bepergian ke luar negeri. Salah satunya adalah mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas. Selain ditangani KPK, Pansus Angket Haji DPR RI sebelumnya juga menyatakan pihaknya telah menemukan sejumlah kejanggalan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024. Poin utama yang disorot Pansus adalah perihal pembagian kuota 50 berbanding 50 dari alokasi 20.000 kuota tambahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi. Saat itu, Kementerian Agama membagi kuota tambahan 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus. Hal tersebut tidak sesuai dengan pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh yang mengatur kuota haji khusus sebesar 8%, sedangkan 92% untuk kuota haji reguler. KPK menyebut Asosiasi Biro Perjalanan Haji melobi pejabat Kementerian Agama mengenai 20.000 kuota tambahan haji dari pemerintah Arab Saudi yakni di Jakarta. Asosiasi itu datang ke Jakarta melakukan pertemuan dengan oknum di Kementerian Agama, ujar pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Kamis 18 September malam. Asep menjelaskan, asosiasi tersebut melalui perwakilan melobi oknum di Kemenak. Kemudian asosiasi tersebut membagikan kuota haji khusus kepada anggotanya sesuai keaktifan. Seluruh travel atau biro perjalanan haji yang ada di asosiasi tersebut kemudian mendapat bagian, katanya. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf berterima kasih atas klarifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengenai penyelidikan dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023 sampai tahun 2024. Terima kasih kepada KPK melalui pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi Asep Guntur Rahayu yang telah memberikan pernyataan cukup jelas dan bisa dipahami dengan baik, yakni menyatakan bahwa yang dipanggil adalah orang per orang, bukan organisasi, ujar Sekjen PBNU dalam pernyataan yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat. Menurut dia, penegasan KPK tersebut sekaligus menjawab berbagai spekulasi publik mengenai penyelidikan kasus kuota haji yang sempat menyeret nama PBNU. Kami berterima kasih karena KPK telah memberikan pernyataan yang jelas tentang upaya membongkar praktek yang melanggar hukum kepada mereka yang bersalah. PBNU secara organisasi tidak terlibat, kami mendukung dan mengapresiasi KPK, katanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.